Oke, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat sore. Oke, baik. Wah, ini kayaknya dari parokinya bukan kebon dalam semua karena wajahnya cukup banyak yang asing gitu ya, nggak kelihatan gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya sudah disempatkan waktunya untuk datang berziarah ke paroki kami di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Kebon Dalem. Eh, ada yang sudah ke gereja tadi? Angkat tangan. Oh sudah, hampir semuanya sudah ya. Nanti setelah seminar ini mungkin kalau masih ada waktu kesempatan, memungkinkan bisa pergi kembali ke gereja untuk sebentar. Nanti akan ada misa Hari Raya Santo Yosef ya. Sudah misa? Sudah, oh ya sudah, oke. Yang penting sudah misa ya, karena ini hari raya wajib setara hari raya Minggu. Oke, mungkin tidak langsung terlalu berlama-lama lagi. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang relikui gitu ya. Mungkin ada yang pernah dengar tentang relikui? Selain tadi baca ya, kalau tadi baca nggak dihitung deh gitu ya. Belum? Ada yang sudah pernah? Oh belum, jadi mungkin ini sesuatu yang mungkin baru gitu ya, yang eh, mungkin banyak Bapak Ibu, teman-teman mungkin baru pertama kali dengar. Oke, nah nanti hari ini kita akan bahas sedikit tentang relikui, nanti saya akan memaparkan beberapa materi ya tentang dasar-dasar ajaran gereja dan sebagainya. Nanti kita akan question and answer, boleh bertanya, tanya jawab ya, silakan mau bertanya. Nah, tapi sebelum itu mari kita hening sejenak, kita berdoa. Ya, kita doakan satu kali salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, hari ini kita pengen ngobrolin tentang relikui ya. Aku ambil temanya, mohon maaf ini template sebenarnya. Aku sudah pernah kasih beberapa materi ini di beberapa tempat gitu ya. Judulnya Holy Relics More Precious Than Gold. Ini judul yang bukan saya buat sendiri, bukan. Ini judul yang terinspirasi dari dokumen gereja. Ya, nanti saya akan ceritakan apa dasarnya dan sebagainya. Ya kalau mau diterjemahkan Indonesianya secara gampang, lebih mulia atau lebih berharga daripada emas. Ya, relikui lebih berharga daripada emas. Nah mungkin sebelumnya kenalan dulu siapa yang ngobrol di depan ini gitu ya. Mungkin banyak yang belum kenal saya. Perkenalkan saya Renald. Saya dari paroki sini, Gereja Santo Fransiskus Xaverius Kebon Dalem Semarang. Tapi sudah hampir 2 tahun saya berdomisili di Jakarta. Karena saya bekerja, jadi setelah saya lulus kuliah saya pindah ke Jakarta. Tapi saya masih aktif di paroki ini, saya bagian dari tim seremonarius paroki Kebon Dalem. Ya, seremonarius itu yang kerjaannya ngurus teks-teks liturgi ya, kami bagian itu gitu. Lalu saya juga anggota dari komunitas Emmanuel. Komunitas ini adalah komunitas yang didirikan di Prancis dan yang mengelola tempat paralemonial, tempat penampakan hati kudus Yesus. Suatu hari kalau Anda mau berziarah ke sana mungkin bisa ngobrol dengan komunitas kami karena salah satu proyek yang saya dengan komunitas akan hadirkan adalah juga nanti bulan Oktober doakan, tapi mohon maaf tidak bisa mampir ke Semarang. Kami sedang berusaha untuk menghadirkan relikuinya Santa Margareta Maria Alacoque dari tulang tempurungnya dan tulang pinggulnya. Ya, itu adalah ada yang kenal dengan Santa Margareta Maria Alacoque? Siapa tante? Itu yang hosti untuk Jumat pertama. Betul. Santa Margareta Maria Alacoque adalah beliau adalah yang menerima penampakan hati kudus Yesus. Dan lahirlah devosi Jumat pertama, lahirlah devosi adorasi dan sebagainya. Ya, dan kebetulan paroki Kebon Dalem ini adalah salah satu paroki yang Romo Beckman perintis paroki ini sangat berdevosi kepada hati kudus Yesus. Makanya kami di sini itu spesial setiap Jumat pertama ada adorasi yang sangat indah. Nanti kebetulan di misa hari raya nanti juga ada adorasinya. Ya, ada khas paroki kami gitu. Nanti kalau sempat bulan Oktober ya mampir ke Surabaya atau ke Jakarta, kami berusaha mendatangkan relikuinya itu. Ini permintaan dari Keuskupan Surabaya. Oke. Saya adalah founder dan salah satu tim dari Saintpedia. Apa itu Saintpedia? Secara singkat adalah akun pewartaan tentang orang-orang kudus. Lewat apa? Lewat relikui-relikui mereka. Ya, jadi memang kami pewartanya khusus dengan itu. Ya, mungkin orang-orang kudus kan kita punya banyak ya, tapi
Seberapa banyak orang kenal dengan orang-orang kudus yang baru? Ya, banyak orang kudus yang juga lagi diproses dari Indonesia. Ada yang tahu? Belum tahu, nanti saya ceritakan ya. Ada beberapa orang-orang yang sedang diurus untuk digelari jadi seorang santo dari Indonesia. Prosesnya sudah diurus. Oke, nah sekilas seperti itu Saintpedia. Nah, saya manggilnya teman-teman aja ya. Masih muda semua di sini kok ya. Teman-teman, ketika ngomongin soal relikwi, kita akan bicara soal orang kudus, itu pasti. Nah, oleh karena itu aku pengen ajak teman-teman untuk berangkat dari satu pemahaman yang mendasar. Yaitu apa? Jangan lupa kita itu tidak pernah sendiri. Hidup kekristenan, Kristiani sejak awal, gereja awal, itu tidak pernah memandang dirinya sendiri. Ya, jadi gereja itu bukan bicara soal aku, tapi kita. Itu gereja. Makanya kalau teman-teman lihat dalam Kisah Para Rasul, ya, cara hidup jemaat mula-mula, ya, tidak ada harta milik sendiri, harta milik bersama. Mereka memecah-mecah roti setiap hari, ekaristi setiap hari. Jadi memang itu adalah karakteristik umat Kristiani sejak awal, sejak gereja purba, bahwa kita itu tidak pernah sendiri. Ya, sejak permulaannya sejatinya umat Allah tidak pernah melihat hidup Kristiani sebagai hidup yang sendirian. Berbagai gambaran indah digunakan sejak zaman jemaat perdana seperti berbeda-beda tugas, fungsinya, tapi tetap satu tubuh. Ya, itu surat Rasul Paulus di jemaat ke Korintus. Kita banyak anggota, tapi kita satu tubuh. Kita satu kepala. Siapa kepalanya? Yesus. Kita adalah gereja dan oleh karena itu ini adalah teologi Kristiani yang mendasar. Kita itu tidak pernah sendiri, hidup kita itu selalu bersama. Ya, jadi kita selalu, makanya ekaristi nggak pernah sendiri kan, ekaristi selalu bersama kan? Itulah cirinya, kita selalu hidup, tidak pernah sendirian. Nah, yang kedua, tadi pertama tidak pernah sendirian. Yang kedua, kita tuh punya identitas, teman-teman. Ya, identitasnya apa? Umat Allah, laikos, gitu ya. Laos tou teu, gitu ya. Umat kudus Allah. Ini identitas kita, ya. Ada yang tahu identitas ini muncul dari mana? Pada saat apa? Kalau volunteer kemarin sudah dengerin, jadi tolong jangan dijawab ya. Apa? Ada yang tahu? Kalau mungkin tadi sempat baca, pada momen apa kita mendapat martabat ini, identitas ini? Baptisan, ya. Pintu gerbang sakramen. Sakramen baptis membuat kita, identitas kita, martabat kita, kodrat kita diubah dari si pendosa menjadi anak-anak Allah. Ya, ini something yang menarik menurut saya, bahwa di kepercayaan lain tidak ada Anda disebut tidak hanya di umat Kristiani Anda disebut sebagai anak-anak Allah lewat sakramen pembaptisan. Ya, jadi ini ya dari bahasa Ibraninya people of God, laos tou teu, ya, umat kudus Allah. Nah, spiritualitas individualistik ini kalau memang masih bisa disebut spiritualitas tampak pada kurangnya perhatian umat terhadap peringatan-peringatan orang kudus. Ya, masih banyak orang kita tidak mengerti dengan pesta-pesta orang-orang kudus, tingkatan perayaan-perayaan dan sebagainya. Padahal itu hendak memberikan branding itu bahasa Indonesianya apa ya? Memberikan pemahaman bahwa kita tuh identitasnya tuh selalu terhubung ya dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan di masa yang akan datang. Itu salah satu spiritualitas kenapa kita selalu merayakan pesta-pesta perayaan orang kudus. Termasuk hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yosef, Santo Yusuf ya. Nah, seringkali umat itu melupakan dengan peringatan-peringatan orang kudus. Padahal itu juga selalu mengingatkan identitas kita sebagai umat Allah. Nah, padahal teladan hidup mereka, persembahan diri mereka bagi Tuhan, dan demi meneguhkan gerejanya sesungguhnya menjadi terjemahan, tanda kutip ya, terjemahan dari Injil. Jadi seringkali kita dituduh oleh umat non-Katolik gitu ya, umat non-Katolik bahwa kamu menyembah orang kudus, kamu menyembah Santo Santa. Tidak, itu adalah saudara-saudari kita. Dan ketika kita menghormati mereka, kita merayakan pesta-pestanya mereka, kita tuh selalu teringatkan kembali soal ini loh, bahwa mereka sudah menjadi terjemahan Injil. Ya, Injil yang tidak hanya sekedar buku atau sabda Tuhan, tapi terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dilakukan oleh para kudus, para saint. Ya. Oke, tadi pertama soal tidak pernah sendiri. Kedua soal identitas. Yang ketiga kita bicara soal kita itu adalah bait Allah.
Ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam dirimu. Ya. Oleh karena itu ini juga menjadi dasar teman-teman tentang penghormatan relikwi. Kenapa kok kita menghormati relikwi? Kenapa kita menghormati tubuh jenazah para kudus gitu ya atau barang-barang peninggalan mereka? Karena identitasnya ini loh. Tadi identitasnya adalah umat Allah, tidak pernah sendiri, dan yang ketiga bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di sini. Jadi teologi Kristiani tidak bicara soal, ada kepercayaan-kepercayaan yang menganggap bahwa tubuh itu kotor dalam hal-hal tertentu, masa-masa tertentu, najis dan sebagainya. Tidak, umat Kristiani percaya sejak pembaptisan tubuh kita itu suci, tempat berdiamnya Roh Kudus. Tinggal pertanyaannya Roh Kudusnya di-on-kan atau tidak. Nah itu yang perlu direfleksikan juga ya. Udah pada terima sakramen penguatan atau krisma, tapi Roh Kudusnya dipakai enggak? Sering diajak ngobrol enggak? Padahal Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Apakah kita juga menjaga tubuh kita? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan refleksi selanjutnya gitu ya. Nah jangan lupa bahwa bukti bahwa tubuh kita ini sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang kotor adalah apa? Inkarnasi. Tuhan Yesus juga pakai daging yang sama, tubuh manusia untuk menebus kita. Jadi Allah sendiri juga mengatakan bahwa tubuhmu itu sebenarnya sesuatu yang suci. Ya, saya sedikit belajar tentang teologi tubuh secara sekilas ya. Itu tulisannya Santo Yohanes Paulus II. Tapi itu pembahasannya soal tubuh, seksualitas dan sebagainya. Ya, bagaimana seksualitas pun juga dipajang sesuatu yang suci. Ya, mohon maaf, tapi ranjang itu adalah tempat yang suci. Ya. Jadi ini juga sesuatu yang menekankan bahwa tubuh kita ini sesuatu yang holy ya, sesuatu yang kudus, bukan sesuatu yang kotor. Nah dengan pemahaman-pemahaman seperti ini, kita jadi paham kenapa kok kita perlu menghormati relikwi. Karena tubuh yang sama, Roh Kudus pernah berdiam di sana. Ya, tubuh yang sama dipakai Allah untuk berkarya, untuk bergerak. Maka ketika kita melihat relikwi, melihat bagian tubuh mereka, kita teringat sosok di baliknya. Tidak hanya orang kudus itu, tapi juga Allah yang pernah pakai tulang-tulang ini untuk berkarya. Pakai tulang-tulang ini waktu dia hidup untuk menerjemahkan Injil pada zamannya. Ya, jadi pemahaman seperti yang ini yang kita perlu pahami tentang relikwi. Oke, setelah ini saya pengen ajak tebak-tebakan nih. Agak susah. Nah, ada yang kenal mungkin fotonya agak blur, tapi mohon maaf nih cahayanya sangat terang ya. Tapi ada yang kenal nggak? Siapa angkat tangan? Carlo Acutis. Oke, yang mana nih? Tengah. Oke, siapa lagi? Mother Teresa. Yang mana? Oh, pojok kiri. Oke, terus. Bawahnya Teresa Lisieux. Oke. Ada lagi, ini masih ada 3 nih, siapa lagi nih? Yohanes Paulus ke-2. Nah yang ini agak susah nih. Ada yang tahu? 3 anak gembala di Fatima, siapa namanya? Lucia, terus? Jacinta, Francisco. Nah yang ini, ada yang kenal nggak? Ini kalau ada yang kenal luar biasa nih. Pasti sering baca-baca tentang biografi orang-orang kudus. Ini namanya Santa Gianna Beretta-Molla. Ya, kalau mungkin tadi saya tampilkan kan banyak orang-orang kudusnya jadi biarawati ya. Nah, kalau yang ini Gianna dia seorang dokter. Ya. Kami punya relikwinya tapi kami nggak bawa ke sini, kami punya dari potongan bajunya. Dia seorang dokter, dia meninggal karena apa? Karena dia tidak mau aborsi. Ya, karena aborsi adalah dosa berat dalam iman kita ya. Bahkan ada hukuman ekskomunikasi bagi mereka yang melakukan dan mendukung. Nah, tapi Gianna ini seorang dokter, waktu dia hamil, dia ini disarankan dokternya bahwa ibu sepertinya baiknya menggugurkan kandungan saja karena nanti kalau enggak nyawa ibu enggak selamat loh. Tapi Gianna sebagai seorang dokter loh, dia juga dokter. Dia mengatakan tidak, kehidupan itu lebih penting. Ya, janin sejak pembuahan sel sperma bertemu dengan sel telur, itu sudah jadi manusia dan ada jiwanya. Allah menghembuskan nafas kehidupan dalam janin. Jadi martabat kemanusiaan ini yang dijaga.
Nah, Giana itu meninggal ketika melahirkan anaknya. Ya, jadi kami pernah sempat kontak dengan anaknya dan anaknya memberikan sedikit potongan baju mamahnya ya. Bayangkan, wah mamaku jadi santa gitu ya. Ini salah satunya. Ya, oke. Nah, apa sih yang aku mau tekankan dari gambar-gambar ini? Teman-teman tadi sudah sempat lihat, menebak-nebak foto-fotonya. Bahwa ternyata mereka ini real, mereka ini asli, mereka ini pernah hidup di zamannya. Ya makanya saya pakai foto-fotonya ini bukan foto lukisan, tapi foto-foto mereka waktu mereka masih hidup. Ya, ini waktu Teresa foto di pinggir klausura biaranya, gitu, dia lagi duduk gitu ya, itu dia foto begitu. Ini Mother Teresa yang lagi nyuapin seorang anak di pinggiran jalan, ya. Giana lalu foto. Nah ini juga sebenarnya ada satu foto yang menarik, ya. Ini Beato Miguel Pro. Dari Yesuit ya. Dia juga seorang martir, dia meninggal dan dia ketika dia meninggal dia mengampuni semua mereka yang mengeksekusi dia dan dia meneriakan Viva Christore. Mungkin sering dengar istilah ini, artinya hidup Kristus Raja. Ya, dia meneriakan itu. Jadi ini teladan kemartiran dari Beato Miguel Pro. Nah, kembali lagi bahwa mereka ini semua pernah hidup. Mereka ini real, ini bukan cerita khayalan. Ya, gereja tidak mengarang cerita, oh ini hidupnya saleh. Oh, tidak. Mereka sepanjang hidupnya juga pernah mengalami masalah, ya, permasalahan hidup, struggle-nya mereka. Ya. Mereka itu real, mereka itu hidup dan nyata. Maka Bapak Ibu kalau nanti baca-baca cerita hidupnya, kami kalau Saintpedia suka cerita-cerita ke orang-orang tentang orang kudus, kami agak males ya, agak males cerita tentang, oh ini Santa ini bisa terbang, Santo ini bisa terbang gitu ya. Santo ini bisa melakukan mujizat A, B, C, iya satu sisi iya. Tapi sepanjang hidupnya mereka juga pernah mengalami struggle atau masalah hidup yang sama seperti kita. Saya ambil contoh, Santa Teresa Lisieux yang reliknya juga hadir di sini ya. Dia ini seorang anak yang manja, ya, keras kepala. Bahkan papahnya itu yang juga sudah jadi Santo Santa, Santo Louis dan Santa Sally Martin, mereka mengatakan, Teresa, kamu mau sampai kapan seperti ini? Kamu sudah mulai remaja tapi sifatmu kekanak-kanakan. Ya, apa-apa ngambek. Teresa berjuang loh untuk itu sampai dia meninggal di usia 24 tahun ya. Ketika dia masuk biara Karmel, manjanya luar biasa, tapi dia belajar berjuang. Saya juga belajar dari dia soal satu hal. Ketika saya itu dulu agak kesel kalau di gereja itu ada anak-anak yang nangis, teriak-teriak lari ke sana kemari ya. Tapi Teresa Lisieux juga sebagai orang yang temperamen sebenarnya, dia belajar mengendalikan itu dengan apa? Dia mengatakan begini, enggak apa-apa. Mungkin mereka juga sedang memuji Tuhan dengan cara mereka. Ya, jadi kalau anak-anak, Bapak Ibu, teman-teman di sini mungkin menangis di gereja, beritahu yang baik, tapi jangan marahin. Kita mungkin tahu bahwa itu cara bahasa dia membahasakan kepada Allah dan Allah dengan senang hati memeluk mereka. Gitu ya. Jadi jangan dimarahin, kamu berisik dan sebagainya. Tegur dengan baik, tapi juga cintai mereka ya. Gitu. Ya, jadi pemahaman bahwa orang-orang kudus ini sesuatu yang real, nyata, hidup pernah di zaman-zamannya masing-masing. Oke, kita lanjut pada pertanyaan, apa itu relikui? Relikui itu berasal dari bahasa Latin reliquiae, artinya peninggalan. Ya, jadi relikui ini bisa berupa bagian tubuh mereka, orang-orang kudus, bahkan juga Santa Perawan Maria dan Tuhan Yesus, ya, Santo Yosef juga. Nah, yang menariknya bahwa Santa Perawan Maria, Santo Yosef dan Tuhan Yesus sendiri tidak punya tubuhnya, nggak tertinggal di dunia ya. Karena kita tahu Bunda Maria juga diangkat ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi tidak meninggalkan tubuhnya di sini. Tapi memang ada beberapa seperti relikui yang di Turin itu dari kain peluhnya Tuhan Yesus itu ada darahnya ya. Jadi apapun relikui-relikuinya Bunda Maria, Santo Yosef dan Tuhan Yesus, semuanya otomatis menjadi relikui yang paling utama dan dihormati oleh gereja. Gitu. Oke, next. Nah, biasa kan ditanya, mana dasar kitab sucinya gitu ya? Apakah ini karangan gereja Katolik atau bagaimana? Ada dasarnya, banyak sekali. Seperti di Perjanjian Lama, ketika Musa membawa tulang-tulang Yusuf, ya. Lalu juga Elisa membawa jubah Elia,
dan memukulkannya di Sungai Yordan. Ya, ini ada ketika peristiwa Elia diangkat ke surga ya dengan kuda api. Elia melemparkan mantolnya dan Elisa membawanya gitu ya. Lalu ada mayat yang terkena tulang-tulang dari Elisa dapat hidup kembali ya. Lalu kalau di Perjanjian Baru kisah Yesus pun juga ada tentang relikui dasarnya. Ketika wanita pendarah menyentuh apa? Jubahnya Yesus. Yaitu salah satu dasar juga relikui. Lalu para rasul sendiri ya, sapu tangannya Rasul Paulus waktu itu juga menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan juga bahkan bayangan Rasul Petrus itu menyembuhkan orang. Ya, relikui. Itu salah satu dasar-dasar dari Biblis tentang relikui. Nah, lalu muncul pertanyaan, kenapa kok relikui ini perlu dihormati? Ya, balik lagi tadi dari pemahaman yang pertama bahwa sejak pembaptisan lewat sakramen baptis, tubuh kita itu menjadi bait Allah. Artinya Allah berdiam di sana. Allah ini berdiam di dalam hati Bapak Ibu, saudara-saudari saat ini. Nah, dalam diri orang-orang kudus yang hidupnya benar-benar berakar, bertumbuh dalam Kristus, menerapkan kekudusan. Tuhan berdiam secara khusus dalam para kekasih Allah ini. Ya, saya sengaja gunakan ketika mengolah materi ini dengan tim, kami sengaja menggunakan kata para kekasih Allah, ya. Karena di kitab suci kata ini sering muncul. Bagaimana umat Allah itu sering dikatakan sebagai mempelai Kristus, ya. Kita adalah mempelai Kristus. Oke. Nah, selama hidupnya para kudus telah berjuang, ya. Mereka enggak cuma leyeh-leyeh di kasur, ya. Mereka juga berjuang menghidupi kekudusannya untuk mengasihi Tuhan hingga akhirnya mereka bersatu dengan Tuhan di surga. Nah, kita pun juga diajak meneladan kehidupan mereka yang kudus dan menghormati jiwa mereka yang sudah mulia di surga. Maka sebenarnya tidak bertentangan ketika kita menghormati tubuh mereka yang masih tersisa di dunia ini, sebab kelak tubuh kita pun juga akan disatukan kembali dengan jiwa mereka ya di surga. Ini menjadi tujuan final kita. Tadi sempat ada terceletuk gitu ya, mohon maaf nih kalau ada yang tadi sempat ngobrol sama saya, tapi itu tadi menjadi perenungan pribadi bagi saya. Ada yang bertanya, ya amin, saya semoga jadi santo santa ya. Saya bilang bukan amin, harus. Kita itu harus jadi santo dan santa. Itu syarat mutlak kalau kita mau ke surga. Karena di kitab suci dikatakan tidak ada yang ke surga tanpa kekudusan, tanpa holiness. Jadi ini panggilan kita. Ketika kita belajar materi ini, kita mendengarkan materi ini, kita tuh sedang merefleksikan apalagi sih tujuan hidup kita. Ya, tujuan hidup kita apa nih? Hingga akhirnya mereka bersatu dengan Tuhan. Kalau bahasa teologisnya theosis, bersatu dengan Allah secara penuh. Ya. Jadi kita bukan ngejar surga, kita bukan ngejar neraka, kita bukan, siapa juga yang mengejar neraka gitu ya. Kita tidak juga mengejar api penyucian. Kita dalam iman Kristiani, kita itu mengejar apa? Bersatu dengan Allah secara penuh nanti di surga. Tapi kita udah nyicil loh. Ada yang tahu nggak kita bersatu dengan Allah, kita nyicilnya lewat apa? Lewat Ekaristi. Ketika kita menyambut komuni suci, kita itu seperti lilin yang meleleh bersama Allah. Allah ada di lidah kita untuk beberapa saat. Tubuh kita itu menjadi satu dengan Allah. Ini suatu misteri yang indah dalam iman kita ya. Kita mengalami teosis, kesatuan penuh dengan Allah. Oke, kita akan sedikit melihat ilustrasinya ya. Agar mudah kita mengerti gitu ya. Relikui itu seperti benda kenang-kenangan. Ya, mungkin dulu om tante waktu masa pacaran inget nggak dulu tukar-tukaran surat? Ayo, pernah tukar-tukaran surat atau kasih kado gitu ya, atau kasih bunga. Nah, pemahaman yang sama juga seperti relikui. Ya, saya ingat waktu saya kecil, namanya masih anak kecil gitu ya. Saya tuh, saya dekat sekali dengan oma saya, bobo saya. Dan ketika dia pergi itu saya tuh sampai mengambil baju dia, saya peluk. Ya. Walaupun dengan baju tapi saya merasakan kehadiran bobo saya, oma saya gitu. Jadi pemahaman yang sama juga seperti relikui. Ketika mungkin Bapak Ibu dikasih suatu kenang-kenangan dari orang favorit, ya orang favorit pacarnya mungkin atau mantannya mungkin, gitu ya dikasih. Tapi ketika Bapak Ibu memandang itu pasti teringat ya, oh ini dari si A, oh ini dari si B.
Dan dengan melihat itu muncul perasaan bagaimana kenangan-kenangan itu muncul. Betul ya? Merasa kayak, oh ya dulu aku pernah sama dia ke pantai misalnya, dikasih ini. Relikwi juga seperti itu. Kita mendapatkan kenang-kenangan. Ya, ketika kita melihat relikwi mereka, kita juga melihat kisah hidup mereka. Gitu. Dan kita mengalami kedekatan, tidak hanya secara spiritual, ya, setiap hari kita merasa dekat dengan para kudus lewat spiritual ya, lewat doa-doa kita, lewat misa. Tapi dengan kehadiran relikwi kita merasakan kehadiran mereka secara fisik. Ya. Tubuh mereka sekarang ada di sini. Jadi gereja kita ini lagi rame karena mereka hadir secara fisik di sini. Gitu. Oke, lalu di gereja kita, gereja Katolik Roma, itu ada pembagian kelas relikwi. Ya. Di gereja Katolik Roma itu ada pembagian kelas relikwi, ada 3. Yang pertama, relikwi kelas pertama adalah bagian tubuh dari orang kudus. Misalnya tulang, rambut, darah, benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan Kristus dan Bunda Maria Bapak Yosef. Biasanya juga dimasukkan dalam kelas ini. Di Semarang itu ada beberapa tempat yang menyimpan relikwi yang dihormati publik seperti di sini. Itu ada di Rumah Sakit Santa Elizabeth, itu di lobinya itu ada tulangnya Santa Elizabeth dari Hungaria. Lalu di alma mater saya di kampus Unika Sugiyo Pranoto itu ada sedikit bagian dari hatinya Santo Yosef Cupertino, pelindung para pelajar. Jadi saya juga dulu kalau ujian suka doa di depan relikwinya, saya minta soal-soalnya supaya lebih mudah. Gitu ya, karena beliau pelindung para pelajar. Nah, ada beberapa tempat-tempat yang jadi tempat ziarah seperti itu ya. Semoga suatu hari di Kebon Dalam juga ada tulangnya Santo Franciscus Xaverius. Gitu. Nah, itu tulang relikwi kelas pertama. Yang kedua ada relikwi kelas kedua, yaitu benda-benda yang pernah mereka pakai selama mereka masih hidup. Bisa baju, bisa rosario, bisa apa lagi? Kalau Carlo Acutis bisa juga PS-nya dia yang pernah dia pakai gitu ya, Game Boy-nya dia. Saya pernah lihat soalnya, ada yang dihormati publik seperti itu. Jadi benda-benda yang mereka pernah pakai. Salah satu di Saintpedia yang kami punya, relikwi kelas kedua yang menurut saya paling berharga, ya bukan paling berharga, tapi buat saya mengesan itu adalah punyanya Yohanes Paulus pertama. Sekarang beliau adalah Beato, ya Paus, dia seorang Paus. Dan kami punya dari, tapi tidak saya bawa ya, dari buku brevirnya dia, buku doanya dia yang dia pakai setiap hari. Jadi kami diberi sama keponakannya satu lembar potongan kertas yang bagus sekali. Saya tuh ketika memandang itu saya tuh berkontemplasi. Wah mungkin dulu Paus Yohanes Paulus kedua tuh Yohanes Paulus pertama ini setiap hari berdoa brevir, mungkin buka-buka lembar ini gitu ya. Jadi saya berkontemplasi seperti itu. Oke, itu relikwi kelas pertama dan kedua. Sekarang ada relikwi kelas ketiga. Relikwi kelas ketiga adalah benda-benda, biasanya benda-benda rohani, entah rosario, skapulir, medali, atau kartu doa yang disentuhkan dengan relikwi kelas pertama dan kelas kedua biasanya. Ya, tentu saya perlu garis bawahi bahwa ini bukan jimat, ya, bukan jimat. Tapi kalau Bapak Ibu punya relikwi kelas ketiga, itu jadi kenang-kenangan orang kudus. Jadi ketika Bapak Ibu nanti pulang, lihat kartu doa itu, baca doanya, mendoakannya, ingatlah bagaimana orang kudus ini juga pernah menyentuh kertas doa, rosario Anda secara spiritual. Dan bagaimana mereka juga menyemangati Anda untuk lebih serius menghidupi Injil. Jadi nanti kalau punya kesempatan untuk menyentuh relikwi, nanti saya mengizinkan untuk Bapak Ibu menyentuhkan, tapi mohon hati-hati ya. Nanti kalau rusak kami dimarahin gereja ya. Tapi boleh sentuh ya, bagaimana Anda mengalami perjumpaan secara fisik dengan orang-orang kudus yang saat ini relikwinya ada di gereja Kebon Dalam. Oke, nah ada pertanyaan biasanya, lalu apa yang bisa kami doakan ketika relikwi mau buat relikwi kelas ketiga seperti ini? Ya enggak tahu, enggak ada patokannya, tinggal Anda berdoa sendiri kepada para kudus, ya sebagai saudara-saudari, ya misal Santa Teresa Lisieux, aku minta doamu untuk ini, untuk itu. Ya, aku minta kamu secara rohani menyentuh kartu doaku ini, sehingga ketika aku nanti pulang, aku mengingat dan berdoa bersama kamu. Itu yang kita pahami dengan relikwi kelas ketiga. Nah, inti dari pemahaman soal relikwi dan orang kudus itu ini. Karena itu kita mau menyadari teman-teman,
bahwa dunia kita ini adalah dunia yang dikuduskan juga. Ya, kita selalu beranggapan dunia kita ini kacau, rusak. Yes, itu betul, tidak salah. Tapi ingat, Allah juga menguduskan gerejanya, Ia menguduskan dunia kita. Dengan kehadiran relikwi, dengan kehadiran saint, para kudus, ini loh yang hendak dikatakan oleh Kristus dan gerejanya. We reclaim our secular realm as something holy. Kita hendak kembali merenggut yang dianggap sebagai kacau sebagai sesuatu yang kudus. Bukankah itu juga tujuan hidup Kristiani kita? Membagikan cinta kasih Allah kan? Bagaimana kita juga menguduskan kehidupan sehari-hari kita. Makanya ya Bapak Ibu ketika berdoa Angelus ya setiap hari jam 6, 12, 6 sore, itu kan bukan sekedar Anda ingat doa, tapi Anda menguduskan jam-jam kan, menguduskan aktivitas Anda kan. Bagaimana dalam aktivitas-aktivitas atau dunia yang dianggap terlalu sekuler, Anda masih ingat bagaimana Allah juga bekerja lewat diri Anda menguduskan itu. Itu loh yang hendak gereja maksudkan lewat relikwi dan penghormatan orang-orang kudus. Ya, karena ini realita yang ditebus Kristus bahwa tubuh kita ini bukan sumber dosa, ya balik lagi, tapi adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah tempat Kristus berkarya, Kristus karya-karyanya terlaksana, ya bahkan sampai alat-alat yang kita pakai. Makanya teman-teman, Santa Teresa Avila itu pernah mengatakan, ya bahwa Yesus itu sudah nggak punya tangan kaki di bumi. Setuju? Tidak ada tubuhnya kan di sini, betul? Tapi dia masih punya kita untuk menjadi tangan dan kakinya dia. Untuk menjadi wajahnya dia. Untuk menjadi jantungnya dia. Ya, ini teologi yang berangkat dari juga tadi ya, soal banyak anggota tapi kita satu tubuh. Ya, Kristus kepala dan kita adalah anggotanya. Oke, ini hampir mendekati akhir-akhir ya. Oh belum ding separuh. Ya, kita akan sedikit belajar tentang sejarah kanonisasi orang-orang kudus ya. Jadi orang-orang kudus itu digelari gereja itu ada prosesnya Bapak Ibu. Tidak langsung lompat tiba-tiba saya mati hari ini, besok tiba-tiba saya jadi santo, tidak. Ada proses yang gereja berikan prosedurnya untuk membuktikan sungguh-sungguh kekudusan orang-orang kudus ini. Yang pertama, ya sebelum prosesnya itu saya mau cerita sedikit ya. Pada awal kehidupannya gereja itu menghormati para martir. Jadi dulu tuh waktu gereja awal-awal itu yang dianggap saint atau santo-santa itu adalah mereka yang menumpahkan darahnya demi Kristus dan gerejanya. Kenapa? Karena gereja saat itu mengalami masa-masa penganiayaan. Ya. Jadi ya mereka otomatis dianggap kudus karena mereka berani mengorbankan diri mereka untuk Kristus. Yaitu otomatis menjadi saint gitu ya. Jadi gereja pernah mengalami masa-masa itu. Nah, tapi ketika gereja mengalami masa kejayaan, ketika Roma mengangkat Katolik itu gereja kita itu sebagai agama negara, masa penganiayaan itu sudah tidak ada. Ya, dulu yang misalnya di bawah tanah, ya sembunyi-sembunyi, sekarang sudah berani ke permukaan, ya ada gereja-gereja dan sebagainya. Kenyamanan ini akhirnya dirasa kayak kok kita ini sudah tidak tidak menghidupi Injil dengan lebih setia ya. Nah itu muncul pergumulan seperti itu pada gereja zaman itu. Ya karena terasa terlalu nyaman dengan hidup parokial biasa saja. Akhirnya muncul gerakan-gerakan para pertapa. Mereka yang pergi ke padang gurun untuk menyendiri bersama Allah. Ya makanya mulailah muncul panggilan-panggilan hidup monastik. Ya sampai sekarang makanya ada Santo Benediktus, para terapis gitu-gitu ya. Itu panggilan yang memang mereka khusus untuk menyendiri bersama Allah, hidup dalam hidup doanya. Ya, dengan panggilan seperti itu mereka lebih merasa menghidupi Injil dengan lebih radikal seperti itu. Karena mereka meninggalkan segala-galanya dan keduniawian. Nah, maka dari gereja masa penganiayaan hiduplah muncul para pertapa ya. Ya ini, hidup para pertapa ini sampai sekarang masih ada. Saya lupa tempatnya di mana. Oh di Mesir, ya. Ini Santo Antonius Abbas, para pertapa awal. Dia disebut sebagai bapak hidup monastik, ya. Ini gua tempat dia tinggal, tempat dia bertapa. Itu, ya. Dia panggilan hidup terpisah dari dunia. Oke, nah selama milenium pertama gereja belum memiliki prosedur dalam menyatakan seseorang sebagai kudus.
Masing-masing tempat memasukkan orang yang dianggap kudus. Jadi dulu tuh penggelaran orang kudus itu kayak provinsi-provinsi sendiri. Ya, seperti Keuskupan Agung Semarang itu ada orang kudusnya lokal sendiri, Keuskupan Surabaya, Keuskupan Agung Jakarta punya orang kudusnya sendiri-sendiri. Itu zaman dulu. Jadi belum rapi zaman dulu. Ya, baru mulai sekitar tahun 1642 Paus Urbanus ke-8 menetapkan proses kanonisasi yang masih dilakukan sampai sekarang. Gitu. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk melihat bagaimana prosesnya. Yang pertama, hamba Allah, Servus Dei. Ya, ini proses pertama. Jadi pada proses ini biasanya orang kudus itu yang dianggap kudus ya semasa hidupnya meninggal sekitar 5 tahunan itu adalah masa tenang biasanya. Nah setelah 5 tahun kalau dirasa masih ada seperti kultus atau seperti banyak umat menganggap wah ini tuh teladan orang kudus. Maka gereja membuat proses pertama adalah hamba Allah. Semua dokumen-dokumennya dikumpulkan jadi satu di keuskupan, diselidiki, bener enggak ya orang ini tuh punya teladan kekudusan? Atau jangan-jangan ini cuman bohong, cuman di depan saleh tapi di belakangnya bejat. Kan bisa seperti itu ya. Gitu. Nah, fun fact-nya proses ini baru bisa dimulai ketika orang itu meninggal ya. Tidak ada proses penggelaran orang kudus waktu kita masih hidup, gak ada. Itu hanya dilakukan ketika meninggal. Kenapa? Karena dalam Injil dikatakan dari buahnya lah kamu akan tahu. Ya, kita itu bisa hidup sepanjang hidup kita ini saleh, rajin berdoa, rajin misa. Tapi belum tentu loh di akhir hidup kita itu setia sama Tuhan. Makanya nafas terakhir itu adalah bukti otentik bahwa saya sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Makanya proses seperti ini hanya bisa dimulai ketika orang itu sudah meninggal. Ya, untuk membuktikan bagaimana dia hidup kudus. Banyak kok bapak-bapak gereja yang akhirnya tidak jadi santo santa. Ada loh, banyak sekali Tertullianus dan sebagainya. Karena mereka pernah hidup setia tapi akhir hidupnya ternyata tidak setia. Gitu. Makanya proses-proses seperti ini harus dimulai ketika orang itu sudah meninggal untuk membuktikan kekudusannya. Yang pertama hamba Allah. Sudah ada calon hamba Allah, sudah ada hamba Allah dari Indonesia. Setidaknya yang saya tahu satu. Ya, yang lain lagi masih diurus. Pernah dengar Monsinyur Gabriel Manik? Pernah ya. Nah, itu prosesnya sudah dimulai. Ya, dari beberapa tahun lalu. Kami pernah menghubungi para suster-suster yang bertugas untuk mengurus ini, kami kontak dan kami minta beberapa data-datanya dari Monsinyur Gabriel Manik. Ya, tapi prosesnya sekarang sampai mana? Sudah dibawa ke Roma, ya. Sedang diproses. Nah, kalau sudah dibawa ke Roma, nanti akan direview oleh diskasteri untuk penggelaran orang kudus dan juga oleh Bapak Suci. Kalau diakui ini ternyata orang ini punya teladan kebajikan heroik orang kudus, maka akan masuk ke gelar kedua, venerabilis atau bahasa Indonesianya yang terhormat. Nah pada tahap ini Bapak Suci sudah mengakui bahwa orang ini pantas untuk dijadikan teladan orang kudus. Ya, punya teladan-teladan hidup Kristiani yang sempurna pada tahap ini. Jadi biasanya pada proses venerabilis ini kartu-kartu doanya mulai banyak disebar nih. Ya, banyak orang-orang berdevosi kepada orang kudus ini tapi devosinya lokal atau internal. Ya, jadi tidak bisa kayak seperti ini kelompok kita, ayo devosi bersama, tidak. Jadi gereja masih melarang itu hanya untuk pribadi saja, ya pribadi-pribadi. Nah, pada tahap yang ketiga ada gelar Beato Beata, ya. Pada gelar ini dari venerabilis ketika kartu-kartu doanya disebar, banyak orang berdoa memohon perantaraan doanya. Kalau terjadi satu saja setidak-tidaknya satu mujizat yang tidak bisa dijelaskan secara medis, maka nanti akan diteliti lagi dari pihak medis maupun pihak gereja, ya. Apakah buah-buahnya juga bagus, orang ini mengalami kesembuhan, apakah hidupnya juga semakin dekat dengan Kristus atau tidak, itu akan diteliti sungguh-sungguh. Kalau iya, gereja akan mengakui, oke, mujizat ini benar-benar terjadi. Tapi ini mujizatnya sekali lagi mujizat yang tidak bisa dijelaskan secara medis ya. Bukan mujizat saya sakit pusing, habis minum Paramek kayaknya udah mendingan habis doa soalnya gitu-gitu. Gak bisa ya yang kayak gitu-gitu. Tapi ini harus mujizat-mujizat yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Dan biasanya tim medisnya bukan Katolik, supaya lebih objektif ya. Lalu juga pada tahap ini juga ada ini, di diskasteri orang kudus itu ada para dewan yang isinya itu apa ya, aku tuh lupa istilahnya apa, tapi dia itu seperti pengacara setan namanya, bahasa Indonesianya. Tugasnya apa?
tugasnya mereka mencari kesalahan-kesalahan orang-orang kudus ini selama hidupnya. Jadi benar-benar gereja itu menguji sungguh-sungguh apakah orang-orang ini tuh benar-benar kah, ada celahnya kah, yang mereka ternyata sepanjang hidupnya ada celah-celah kotor, tidak hidup suci dan sebagainya. Jadi benar-benar gereja itu sangat teratur dan sangat-sangat detail dengan ini. Nah, muncul pertanyaan, kenapa kok syaratnya harus mujizat? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena yang bisa melakukan mujizat cuman Tuhan Allah. Jadi proses ini tuh bicara bukan soal orang kudus ini sakti atau tidak, bukan. Tapi Allah yang bekerja di baliknya. Kalau Allah mengizinkan mujizat terjadi lewat perantaran orang kudus ini, artinya Allah tuh seolah-olah ACC, ya. Setuju, ya memang orang kudus, orang ini tuh saksi Injilku yang sempurna, sungguh-sungguh setia. Gitu. Jadi proses ini tuh sebenarnya bukan bergantung soal berapa tahun ini prosesnya atau ini, tidak ada yang tahu. Bahkan sampai sekarang pun masih ada banyak beato-beata atau orang-orang kudus yang masih venerabilis atau hamba Allah, udah ratusan tahun belum jadi santo. Ya kalau ditanya kenapa kok belum, ya saya enggak tahu. Hanya Allah yang bisa membuktikannya. Pada saatnya nanti Allah akan menunjukkan waktunya tersendiri. Gitu. Jadi proses ini sebenarnya bergantung pada Allah. Nah proses yang terakhir adalah gelar Santo Santa. Ini adalah gelar terakhir ya. Jadi pada gelar ini orang kudus itu ada satu mujizat lagi yang tidak bisa dijelaskan secara medis, ya maka diangkatlah menjadi seorang Santo Santa. Nah, apa bedanya Beato Beata dan Santo Santa ini? Beato Beata itu masih penghormatannya secara lokal, Bapak Ibu. Jadi dia sudah dianggap kudus, ya kita sudah yakin pada gelar itu orang ini sudah di surga, ya karena sudah terjadi mujizat. Maka ada pesta liturginya biasanya mulai Beato Beata, tapi itu dirayakan secara lokal. Ya, masih lingkup keuskupan atau daerah-daerah tertentu atau komunitas-komunitas tertentu. Nah, tapi kalau gelar Santo Santa ini lingkupnya sudah universal. Seluruh gereja di seluruh dunia merayakan pestanya. Begitu. Tapi ya balik lagi, konferensi uskup setempat boleh memutuskan siapa orang kudus yang mau dimasukkan ke kalender liturgi mereka setiap harinya. Karena kalau semua dimasukkan, kita tiap hari pesta orang kudus ya. Gitu. Jadi dipilih yang utama-utama biasanya. Nah, mendekati slide-slide terakhir, saya mau kasih sedikit beberapa fakta unik ya, sebelum nanti Bapak Ibu boleh bertanya. Nah ini, orang relikui-relikui itu biasanya berhubungan dengan batu altar. Ya, jadi memang pasti pernah dengar ya, oh ada relikui di gereja ini ditanam di altarnya. Ya, sering sekali, terutama biasanya di gereja-gereja yang kuno. Sebelum Konsili Vatikan kedua. Jadi biasanya sebelum Konsili Vatikan kedua, itu altar itu harus dari batu, itu pertama. Ada hukum gereja yang mengatur itu. Altar itu harus terbuat dari batu, karena apa? Pertama, Kristus itu kata Rasul Paulus adalah batu penjuru. Itu nanti akan bacaan dari masa Paskah ya. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Kristus adalah batu penjuru. Oleh karena itu disimbolkan dengan altar. Ya, karena di situ terjadilah kurban Kristus. Makanya imam cium altar itu bukan cuma sekedar cium relikui yang ada di situ, tapi juga mencium Kristus yang hadir dalam bentuk altar ini. Kristus sebagai batu penjuru. Nah, tapi dalam perjalanannya, buat altar dari batu itu kan enggak murah. Mahal ya, apalagi kalau batu-batunya model marmer-marmer gitu tuh mahal. Maka terutama di tanah-tanah misi, dibentuklah altar dari kayu, ya, altar dari kayu. Tapi masalahnya gimana? Masalahnya itu altarnya harus dari batu, tapi adanya kayu gimana? Maka gereja mengakalinya dengan batu altar. Jadi harus di altar itu, walaupun kayu, tapi setidaknya ada bagiannya yang terbuat dari batu. Itulah yang dikonsekrasi oleh uskup. Makanya ini ada 5 simbol ini, 5 salib. Ya, ini 5 salib ini melambangkan 5 luka Kristus, ya. Dan di bagian inilah Bapak Uskup mengolesi minyak krisma. Jadi zaman dulu itu yang diolesi itu bukan mejanya, tapi batunya. Karena apa? Batu ini menjadi syarat misa itu dianggap sah. Kalau sekarang kan kita misa di rumah mungkin pakai meja yang biasa enggak apa-apa. Betul, itu hukum gereja mengizinkan, tapi zaman dulu enggak boleh. Kalau seperti itu dianggap misanya tidak sah. Harus di atas batu. Makanya diakali dengan batu altar. Biasanya batu altar ini masih ditemukan di gereja-gereja
yang kuno seperti Katedral Semarang. Saya pernah lihat di altar utamanya itu masih ada batu altar ini. Lalu di Kapel Sedes, ada yang tahu Kapel Bangkong? Nah, di situ juga masih ada batu altarnya. Saya waktu itu bantu suster bersih-bersih soalnya. Nah, di dalam sini itu ada yang kotak hitam ini, yang nggak harus hitam, ada yang biasanya warna putih, itu ditanam tulang orang kudus. Biasanya martir. Dulu syaratnya ada 2 orang kudus minimal, sekarang 1 doang enggak apa-apa. Dulu martir, karena apa? Balik lagi sejarah gereja mengalami masa penganiayaan dan orang-orang kudus itu dianggap seperti martir-martir. Dan fakta uniknya, kita itu waktu masa penganiayaan gereja di zaman-zaman awal itu kita merayakan misa itu di kuburan. Ya. Jadi martir-martir yang dibunuh karena imannya, kita merayakan misanya di atasnya. Makanya itu menjadi dasar juga Bapak Ibu, kenapa kok kita merayakan altar itu ada relikuinya. Karena memang sejak awal kita menghormati mereka sebagai saksi yang teguh. Nanti Bapak Ibu boleh baca di banner-banner yang sudah tersedia ya, ada dasar kitab sucinya bahkan di Wahyu bab 6 ayat 19 dikatakan bagaimana Rasul Yohanes melihat di surga. Kitab Wahyu itu kan kitab ini ya, yang akan terjadi di masa depan ya, kondisi surga seperti apa. Dia melihat mezbah di surga, itu di bawahnya terletak jiwa-jiwa yang mengorbankan dirinya bagi Kristus. Makanya gereja membaca itu, oke, berarti altar itu harus ada relikuinya sebisa mungkin. Ya, untuk menyimbolkan bahwa altar kita dengan altar yang di surga itu terkoneksi. Ya. Makanya liturgi kita itu gereja Katolik itu banggalah bahwa kita itu mengalami liturgi surga. Ya. Saya tuh suka bercanda sama teman-teman saya yang orang non-Katolik ya. Orang Kristen ya. Tapi ini konsumsi kita aja ya. Rahasia nih. Tapi saya suka bercanda. Kalian tuh nanti di surga tuh apa bisa beradaptasi, aku bilang gitu. Nah soalnya di kitab Wahyu aja setiap hari mereka itu para tua-tua katanya menyanyi kudus, kudus, kudus ya. Santus, santus, santus. Yang kita selalu nyanyikan lewat Ekaristi. Lah kalian hafal enggak? Nanti takutnya di sana kagok. Nah, saya bercandain gitu. Nanti jangan-jangan di surga kalian diem doang, melongo gitu. Tua-tua aja menyanyi santus, santus setiap hari kok. Gitu. Jadi banggalah bahwa liturgi kita itu dan ketika kita bicara relikui ini bicara soal kehidupan abadi nanti di surga. Gitu. Nah ini mungkin slide terakhir, beberapa slide terakhir. Ada yang bertanya, lah lalu tahu dari mana ini relikuinya asli? Ya. Nah gereja menetapkan beberapa prosedur untuk menetapkan relikui itu asli. Yang jelas relikui yang Bapak Ibu lihat dan hormati ini asli semua. Kalau tidak saya tidak boleh bawa ke sini gitu ya. Tapi ada beberapa prosedurnya. Yang pertama ada segel. Jadi Bapak Ibu kan melihat seperti ini ya relikuinya ya, betul ya tadi. Di belakangnya itu kalau dibuka ada segelnya. Segel lilin. Jadi ini gereja itu sudah pakai dari zaman dulu segel lilin untuk memberikan segel dokumen-dokumen gereja yang resmi. Jauh lebih awal daripada yang lagi tren itu kan wedding invitation ya. Undangan pernikahan pakai segel-segel beginian. Padahal sebelumnya itu sudah dipakai oleh gereja. Jauh sebelum itu. Nah segel-segel ini biasanya tergantung dari orang kudus itu. Ini contohnya seperti Santo Vincentius de Paul. Ada yang tahu orang kudus ini? Ya, sering bicara orang miskin, kongregasi. Dia mendirikan kongregasi misi yang memang fokusnya untuk orang-orang miskin. Nah, di belakang relikuinya beliau, ini ada segel lilin dari kongregasinya. Ya, kongregasi misi. Itu menandakan bahwa oke, relikui ini asli. Dan relikui ini kalau segelnya rusak, itu bisa dianggap tidak otentik. Maka ada larangan tidak boleh merusak segel ini. Kalau segelnya rusak bagaimana? Silakan diurus ke uskup setempat atau ke diskasteri di Roma untuk menyegel ulang dan memverifikasi kembali bahwa relikui ini asli. Makanya ada larangan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nanti agak hati-hati di bagian relikuinya Teresa Lisieux. Pertama karena relikui ini sudah sangat langka, karena Ordo Karmel sudah tidak bagi-bagi relikuinya, jenazahnya sudah semakin habis. Dan yang kedua, bagian relikuinya itu gampang jatuh karena lemnya sudah sangat lama, sangat kuno. Jadi hati-hati kalau mau menyentuh ya pelan-pelan gitu ya. Dan masalahnya kami tahu ini agak rusak memang karena lemnya jatuh, tapi kami nggak bisa buka segelnya. Ada larangan itu dari gereja. Jadi kalau kami mau ngurus ya kami harus ke Roma untuk urus itu gitu. Nah lalu yang kedua ada sertifikatnya. Biasanya ada sertifikatnya tertulis dalam bahasa Latin ya. Salah satu
sertifikat yang saya bawa ini adalah punyanya Santo Antonius Padua. Yang relikuinya ada di sana itu dari tulangnya. Ini saya sangat, kalau yang ini kan seperti cetakan ya, print-printan ya, ini baru. Ini salah satu sertifikat yang saya bawa juga. Tapi saya paling suka dengan ini, sertifikatnya Antonius Padua, tertulis dalam bahasa Latin dan masih tulisan tangan. Jadi ini masih tulisan tangan sangat lama, makanya saya figura karena agak lapuk ya kertasnya. Dan tertulis dokumen ini, tertulis ex osibus Santo Antoni Patavini, tulang dari Santo Antonius Padua, seorang pengaku iman ya. Dan ini tertulis dikeluarkan di Roma tanggal 4 Januari 1774. Ya, jadi ini sudah ada yang lahir tahun itu? Belum ya, apalagi saya gitu ya. Tapi ini sudah lama lebih dari itu. Ini pemberian seorang Imam Benediktin yang kami kenal. Nah, begitu. Jadi ada seperti itu. Nah, tapi ada pertanyaan. Lah, kalau sertifikatnya hilang bagaimana? Tidak masalah. Selagi masih ada segelnya. Ya, kami jujur masih ada beberapa relikwi yang memang kehilangan sertifikatnya. Karena kami diberi oleh imam itu mungkin arsipnya terlewatkan atau bagaimana gitu ya. Jadi hilang. Nah, tapi bagaimana kita tahu itu asli? Balik lagi, ada segelnya. Kami masih bisa melacak. Jadi segel ini dikeluarkan oleh siapa? Dan seperti apa itu. Saya paling unik itu salah satunya saya punyanya Bunda Maria itu. Jadi sertifikatnya itu kami sempat terhilang, tapi saya ngecek segelnya. Jadi segelnya itu kami, waduh, itu saya sampai begadang-begadang nyariin karena pakai ChatGPT nggak bisa. Mereka nggak bisa baca ini segelnya dari siapa. Jadi saya itu harus buka arsip Kuria Roma karena kami itu baca dari segelnya ini yang mengeluarkan seorang kardinal. Kok tahu dari kardinal dari mana? Dari rumbainya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat logonya para Bapak Uskup itu ada artinya, bukan sembarangan. Jadi ada arti-artinya, kami bisa tahu ini punyanya Keuskupan Agung Semarang, oh ini punyanya keuskupan mana. Jadi itu bisa terdeteksi. Nah, relikuinya Bunda Maria ini dikeluarkan oleh Kardinal Konstantini. Dia seorang vikariat dari Roma, bisa disebut seperti kayak ketua kelasnya para kardinal lah, seperti gitu ya. Ketuanya dekan para kardinal. Jadi dia memang vikariat Roma salah satu yang bertugas mendistribusikan relikui-relikui ini dan mengautentikannya gitu. Jadi biasanya diambil dari tempat-tempat aslinya, dipotong sedikit lalu mereka yang memberikan segel itu dari vikariat Roma atas nama Bapak Suci. Gitu. Nah, tapi ada juga Bapak Ibu relikui-relikui yang tidak berupa segel dan juga sertifikat. Seperti contohnya yang paling kanan ini. Ini punyanya Beata Maria Gabriela Sanghedu, seorang kudus dari Trapis. Ya, ini dari potongan bajunya, di belakangnya ada seperti cap dari Ordo Trapis. Ya, untuk membuktikan bahwa oh ini asli, walaupun tidak ada sertifikatnya. Begitu. Ya, jadi begitu. Itu salah satu prosedur kenapa gereja mengatakan bisa kita tahu relikui ini asli atau bukan, gitu ya. Kalau tidak ada ini bisa dipastikan mungkin itu palsu, gitu ya. Karena memang ada masa-masa di mana relikui-relikui dipalsukan, gitu. Oke. Nah, makanya kenapa teman-teman saya ambil tema ini ya. Relikui itu bicara soal more precious than gold atau lebih berharga dari emas karena dasarnya ini. Ya. Umat di Smyrna itu pernah mengambil tulang-tulang jenazahnya Santo Polikarpus yang dibakar hidup-hidup saat itu. Dan mereka mengatakan kami mengambil tulang-tulangnya yang jauh lebih berharga daripada batu-batu mulia dan lebih murni daripada emas. Dan meletakkannya di sebuah tempat yang pantas di mana Tuhan akan mengizinkan kami untuk berkumpul bersama sesering yang kami dapat dalam kebahagiaan dan sukacita dan untuk merayakan hari kemartirannya. Tertulis dari kapan ini? Tahun 156 Masehi. Santo Polikarpus adalah murid Rasul Yohanes. Jadi benar-benar dari zaman gereja awal itu kita sudah menghormati relikui. Dan sudah dirayakan pesta-pesta orang kudus ya, merayakan hari kemartirannya setiap tahun. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup gitu ya. Saya kan dari Senpedia. Kami memang Bapak Ibu kalau mau mendukung misi kami sangat bersenang hati gitu ya, karena kami juga akan keliling ke beberapa kota untuk membawa relikui-relikui ini, untuk memberikan katekesi seperti ini gitu ya. Jadi kami memang salah satu misinya kami sedang berusaha mengadakan pengadaan relikuarium. Jadi relikuarium itu seperti monstran, tapi ini untuk mentahtakan relikui-relikui orang kudus. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin tergerak untuk memberikan
donasi untuk membantu ini, karya misi ini, silahkan gitu ya. Berapapun juga tidak masalah gitu ya, tapi Bapak Ibu berkontribusi untuk memberikan tempat yang pantas untuk para kudus ini ya, untuk ditahtakan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Jadi saya pengen mengajak nih Bapak Ibu ketika nanti berjumpa dengan relikwi berziarah, ingat tadi ya bagaimana kita juga dipanggil kepada panggilan yang sama. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekarang punya kesempatan sangat langka untuk bertemu mereka secara fisik. Ya, karena mereka saat ini hadir dalam bentuk tubuh mereka. Jadi Bapak Ibu nggak perlu jauh-jauh ke Padua tuh untuk ke makamnya Antonius Padua. Ini ada tulangnya sedikit dan Bapak Ibu punya perjumpaan personal dengan mereka. Ya, selain berdoa, nanti manfaatkan juga waktu-waktu untuk merenung, berkontemplasi. Oh, mungkin tubuh yang sama dulu Antonius ini pernah merasakan masalah yang sepertiku. Gitu. Atau kami itu pernah, kami ada relikwinya, bajunya dari Mother Teresa. Ketika saya melihat relikwinya itu saya selalu merenungkan, oh ya mungkin ini baju dulu yang sama kena tanah ya, keseret-seret ketika dia setiap hari mengobati orang-orang kusta dan sebagainya. Bawa pengalaman-pengalaman seperti itu, sehingga Bapak Ibu nggak cuman, oh ya Santo Antonius saya mau minta A, B, C. Ya itu baik, tapi akan lebih baik lagi ketika Bapak Ibu merenungkan teladannya. Kalau saya suka ngobrol sama teman-teman muda, saya suka kasih PR ke mereka. Teman-teman, kalau teman-teman hari ini berjumpa relikwi, artinya teman-teman punya satu PR. PR-nya apa? Teman-teman harus kenalan sama mereka. Punya teman-teman baru. Beberapa hari yang lalu, ini penutup ya, sebelum tanya jawab. Beberapa hari yang lalu saya itu menonton sebuah video seorang imam, saya nyontek sebentar ya namanya siapa. Bahasa Inggris. Seorang imam bernama Father Romo, sebentar saya cek dulu biar nggak salah. Romo, nanti boleh dicari Google ya, Romo Carlos Martins, dia seorang eksorsis ya, seorang eksorsis dan dia mengatakan tidak ada istilah kita itu memilih santo-santa kita, tidak ada itu. Dalam iman Katolik, mungkin walaupun kita penguatan atau baptisan disuruh milih nama ya, tapi realitanya kita tidak pernah memilih orang kudus, tapi orang kuduslah yang memilih kita. Mereka yang ingin berkenalan dengan kita. Ya, jadi kehadiran relikwi di sini ini juga bukan sekedar, oh ya adanya ini ya saya bawa, enggak. Saya yakin dan percaya mereka mau datang ke sini karena pengen sesuatu. Ada sesuatu yang mereka pengen kerjakan. Ya, saya waktu itu mengadakan acara ini tuh sebenarnya kita preparation cuman berapa minggu ya Tante Natalia ya. Saya itu telepon Tante Natalia sebagai kabit liturgi dan saya juga telepon Tante ini sebagai dewan paroki. Saya bilang, saya menawarkan mau atau tidak gitu ya. Mumpung saya pulang ke Semarang dan saya pikir tuh kayak ada sesuatu gitu loh. Saya nggak tahu apa gitu ya. Gitu. Salah satunya memang karena Hari Raya Santo Yosef hari ini. Tapi juga karena saya sangat devosi dengan Santo Yosef dan saat itu saya ingat permohonan saya dikabulkan oleh Tuhan lewat Santo Yosef. Saya bilang, oke, Santo Yosef, kalau begitu saya akan melakukan sesuatu untuk kamu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara bawa reliknya ke sini supaya umat bisa melihat dan berdoa, berdevosi kepada kamu dan sebagainya. Jadi balik lagi, apa yang ada di sini, kedatangan dan acara ini semuanya, bahkan Bapak Ibu duduk di sini itu bukan karena saya mau, bukan. Tapi orang kudus itu yang mau berkenalan dengan Bapak Ibu, ya. Dan mau juga menemani Bapak Ibu berdoa dan menjalani hidup ini. Gitu. Jadi manfaatkan kesempatan berziarah ini bukan sekedar saya mau datang, mau lihat, mau foto, tidak, tapi juga kenalan sama mereka. Mulai hari ini Santa Teresa Lisieux, Bapak Yosef, Bunda Maria, dan juga Antonius Padua, ya teman-teman saya, saudara-saudari saya. Mereka yang sudah berjadi surga. Mereka bukan sosok yang tinggi di atas, melayang, ngapain bro, lu di bawah lu bro, gitu ya. Enggak, mereka adalah saudara saudari kita, teman kita. Gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oke, luar biasa nggak nih si Ray? Kita beri aplaus ya untuk Ray. Halo, sorry. Saya mau tanya, itu kan yang relikwi Santa Teresia itu kan abu jenazah, ya? Debu jenazah tulisannya. Itu saya kok enggak mudeng ya. Apakah dikremasi atau bagaimana? Kenapa kok debu jenazah? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Siapa Ci namanya? Ci Ayu dari paroki? Sendangguo. Oke, thank you Ci Ayu. Nah,
Yang tertulis itu kan memang expulvere corporis, artinya dari debu jenazahnya. Sebenarnya nama dari sertifikat keasliannya itu panjang sekali. Ex ligno mixto apa, mixto apa. Mixto itu maksudnya bercampur apa. Jadi sebenarnya itu adalah peti kayunya dia yang bercampur dengan debu jenazahnya dia. Kenapa kok dikatakan debu jenazah? Ini bukan bermaksud Teresa Lisieux dikremasi, bukan. Tapi namanya jenazah dikubur itu kan manusia itu normalnya rontok, betul ya? Tinggal tersisa tulang. Nah kan rontokannya itu kan mengendap ke bawah. Makanya itu yang diambil oleh gereja untuk jadikan relikwi. Seperti itu. Jadi makanya disebutnya debu jenazah. Tapi ada beberapa orang kudus yang memang terkremasi. Memang sebenarnya cara penguburan tradisional Katolik itu adalah dikubur sebisa mungkin ya. Tapi kalau memang tidak bisa ya dikremasi boleh. Tapi kebanyakan tetap dikubur. Tapi ada beberapa santo-santa yang memang jenazahnya sekarang sudah tidak bisa ketemu. Karena mungkin pernah masuk kamp konsentrasi seperti Santo Titus Brandsma. Ya, dia itu masuk kamp konsentrasi dan dia dibunuh di sana. Dan jenazahnya itu dibakar. Jadi setelah dibunuh itu sama semua yang dibunuh itu semua dijadiin satu dibakar. Jadi gereja sudah sulit untuk mengidentifikasinya seperti apa. Makanya Bapak Ibu kalau nanti main ke Belanda, kalau tidak salah di Amsterdam, itu ada satu guci yang besar sekali. Itu isinya kremasinya orang-orang itu semua. Dan kita yakin Santo Titus Brandsma juga ada di situ. Gitu. Walaupun kita nggak tahu ini yang bagian mana karena sudah terkremasi semuanya. Gitu. Ada beberapa orang-orang kudus yang juga sudah sampai sekarang jenazahnya tidak ada, seperti contohnya para martir Tibirin. Ya, saya sangat devosi juga dengan mereka. Itu mereka adalah para martir terapis. Ya, 7 orang bersaudara terapis di Algeria. Mereka dibunuh oleh kelompok Islam ekstremis. Itu ceritanya tragis sekali ya. Saya nonton filmnya itu sangat-sangat tersentuh. Jenazahnya mereka tuh sampai sekarang nggak pernah ketemu Bapak Ibu. Jadi cuman yang tersisa itu kepalanya mereka. Dan itu dikubur sama gereja di biara mereka di Algeria. Itu sampai sekarang kita nggak pernah tahu di mana jenazah tubuhnya dia. Gitu. Jadi memang ada beberapa kasus, memang beberapa orang-orang kudus yang sudah nggak ada jenazahnya karena ya itu. Ada juga seperti Santo Paulus, saya lupa namanya, Santo A. Paula siapa ya? Franciscus de Paula, orang kudus dari Fransiskan. Jenazahnya dulu ditemukan utuh pada abad pertengahan. Tapi karena zaman itu kita mengalami perpecahan gereja dengan gereja Protestan dan mereka tidak suka dengan relikwi, mereka menganggap kita menyembah orang kudus, maka mereka itu mengambil jenazahnya dan dibakar. Jadi nggak tersisa sudahan. Yaitu ada beberapa seperti itu. Mungkin terjawab sih? Oke, thank you. Ya, perkenalkan nama saya Leo dari Paroki Randu Sari Katedral Kota Semarang. Kak Rey, relikwi kan dibagikan ke tempat banyak ya. Dari pihak gereja apakah ada ketentuan ukuran minimal suatu relikwi untuk bisa dibagikan ke tempat-tempat lain? Atau ada nggak sebuah standar kelayakan yang diatur dalam gereja untuk sebuah relikwi yang akan dibagikan? Oke. Maksudnya ini pertanyaannya apakah gereja-gereja itu bisa minta relikwi begitukah? Atau ada standar kelayakan nggak sebuah relikwi bisa dibagikan ke gereja-gereja tersebut? Standarnya relikwi dibagi-bagi ya? Betul. Itu gereja memang ada prosedurnya dari diskasteri yang diambil apa saja. Dulu memang gereja itu pernah mengalami masa-masa yang ngaco, masa-masa yang salah. Wajar, gereja kita itu gereja yang organik, terus bertumbuh, belajar dari kesalahan-kesalahan. Jadi zaman dulu di abad-abad pertengahan itu bahkan tulang-tulang orang kudus itu digergaji, diambilin. Ya, banyak juga terjadi pencurian-pencurian relikwi. Ya, jadi kayak tulangnya Santo Nikolas tiba-tiba bisa di negara mana gitu, dicuri diem-diem gitu. Tiba-tiba kayak kain kafannya Tuhan Yesus kok bisa nyasar ke Turin, ke Italia, karena ya pernah seperti itu, dicuri-curi juga. Nah, tapi balik lagi, gereja sekarang sudah belajar, jadi ada standar prosedur yang baru di mana ya yang diambil adalah yang tersisa aja, ya seperti tadi kayak jenazahnya yang rontok aja yang diambil, nggak boleh motong-motong lagi. Jadi kalau memang sudah organiknya terpotong sendiri ya itu diambil. Tapi kalau enggak ya enggak dipotong. Jadi memang ada prosedur-prosedurnya itu dari diskasteri orang kudus yang mengurus dan postulatornya gitu. Nanti kalau mau jawaban lebih detail tunggu dulu ya. Kami sempat diajak oleh beberapa kongregasi untuk
melihat cara mereka membuat relikui. Maksudnya dimasukkan wadah-wadah itu ada cara-caranya. Cuman kami belum pernah lihat secara langsung gitu. Semoga terjawab ya. Terima kasih. Selamat siang, Selamat saya siang. Dian dari Katedral Semarang. Saya mau tanya, yang saya dengar itu Santo Santa itu jenazahnya masih utuh. Apakah ada Santo Santa yang jenazahnya sudah hancur dan tidak utuh lagi? Apakah bisa disebut Santo Santa? Oke. Terus keutuhannya itu memang alami tanpa ada pengawetnya. Dan apa bedanya dengan jenazah yang diawetkan dengan yang masih alami? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan menarik sekali. Apakah tubuh jenazah yang utuh itu disebut selalu orang kudus? Jawabannya tidak ya. Jadi memang itu, kalau memang Tuhan mengizinkan jenazahnya itu utuh, itu kayak bonus gitu loh. Oh memang orang kudus ini ada bonusnya nih orang kudusnya. Tapi banyak kok orang kudus yang jenazahnya nggak utuh, malah almost all, hampir semua nggak utuh. Atau bahkan seperti, kalau Bapak Ibu tertarik nanti boleh cari ya, Santo Sarbel Makruf, dia dari Lebanon, jenazahnya waktu digali itu utuh dan mengeluarkan minyak, ya minyak. Tapi setelah sekian lama ternyata tiba-tiba jadi tulang. Ya, justru menurut saya itu paling menarik, bahwa Allah mengizinkan hambanya ini dimuliakan, tapi satu sisi juga mengingatkan kita bagaimana dia ini juga human, manusia biasa, dan bagaimana walaupun sudah tinggal tulang doang, Allah tetap berkarya di sana. Jadi sekali lagi, jenazah utuh atau tidak itu hanya bonus, ya itu bukan standar. Yang lebih dipentingkan gereja itu soal teladan kekudusannya. Apakah dia punya teladan-teladan itu? Jadi ya seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya tadi, apakah ada yang awet, ada yang tidak? Ya memang betul ada yang awet, ada yang tidak. Carlo Acutis itu termasuk yang cukup awet, tapi bukan benar-benar sempurna utuh. Makanya jenazahnya itu dilihat itu masih ada kayak apa ya, patung lilinnya beberapa bagian. Tapi memang betul beberapa bagiannya utuh. Ya, gitu. Nah, kebanyakan orang-orang kudus itu dibuat dengan patung lilin, kebanyakan. Karena walaupun seutuh apapun itu, ya tetap mengalami pembusukan gitu loh. Jadi tetap warnanya ya hitam. Makanya gereja biasanya dilapisi lagi dengan patung lilin supaya apa? Ya supaya elok dilihat aja sih gitu. Supaya nyaman dilihatnya dan sebagainya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Tentang keawetan orang kudus. Tapi memang betul ada beberapa yang sungguh-sungguh utuh, seperti kayak Santa Bernadette Soubirous, ya. Dan masih ada beberapa orang-orang kudus lainnya, seperti itu. Oke, terjawab? Nah, terima kasih. Selamat sore semuanya, Bapak, Ibu, saudari-saudari yang terkasih, terima kasih. Betul kata Kak Mikael ya, bahwa kita di sini bukan suatu kebetulan. Saya pun berdiri di sini juga bukan suatu kebetulan. Saya sempat melihat iklan ya FYP di Sanpedia ya begitu. Saya langsung terpanggil ke sini karena izinkan saya, karena saya calon biarawati Pertapa Karmelit. Nanti akhir Mei saya akan berangkat dan saya ini masih mengajar di SLB khusus anak autis Resign April. Lalu saya tadi masuk dalam gereja itu sudah menangis Kak. Kayak ya mungkin ini seperti hubungan apa ya yang dalam nggak bisa diungkapkan. Lalu saya tadi berdoa, izin juga meletakkan rosario yang selalu saya bawa dan doakan di altar meja doa saya. Lalu saya mengucapkan terima kasih kepada tim Sanpedia karena mungkin saya akan di Semarang tinggal beberapa bulan lagi. Kebetulan sekali saya juga membawa buku autobiografi perjalanan hidup saya. Ini memang tadinya diperjualbelikan tapi maaf sudah habis. Jadi buku itu judulnya Keajaiban Doa, Mimpi dan Cukup, di mana saya merupakan janda cerai mati, Bapak Ibu, puji Tuhan belum ada anak. Suami meninggal kanker hati 2023 kemarin. Jadi saya bersaksi Tuhan dahsyat di hidup kita jika kita mau dengan rendah hati berserah. Saya terpanggil di Mei 2025 kemarin. Lalu saya sempat sowan ke Biara Karmelit ya di Batu Malang itu di bulan Juni.
lalu saya mencoba kembali datang di Desember kemarin, suster pimpinan juga kaget, Ima, ini kenapa kamu masih bertahan kalau ini bukan Tuhan, ini memang bukan jalannya Tuhan, kamu sudah lepas dari bulan-bulan kemarin begitu. Jadi saya juga mohon doanya Bapak Ibu agar semua berjalan lancar ya. Itu makanya bukunya itu cukup karena saya sudah melepaskan semuanya seperti harta benda juga sudah, jadi fokus saya menuju ke ini biara. Jadi saya mau ngasih kenang-kenangan buku itu dan kartu doa yang saya buat sendiri. Terima kasih. Jadi saya Mas Bambang. Betul, yang diceritain Kak Ima tuh hampir serupa. Kami selama siara-siara reliku di beberapa tempat, kami juga bersyukur ya bagaimana ternyata orang-orang Kudus ini punya pengalaman personal dengan beberapa umat. Waktu di Jakarta, kami ingat, sekali lagi ini bukan pengalaman mistik atau yang, wah saya harus percaya. Tidak, Anda tidak percaya juga nggak apa-apa. Tapi kami ingat waktu itu kami masih pinjam relikuinya Santa Teresa Lisieux dari rambutnya beliau. Terima kasih. Maaf sekali ini cari apa-apa karena sosial media juga kami tutup karena nanti HP saya juga dikembalikan ke kakak saya. Terima kasih. Wah Santa Teresa Lisieux. Oh yeah. Terima kasih. Terharu, jadi ini ya buku doa-doa nama Ujub itu udah sampai 300 orang-orang kayak DM gitu Kak minta didoakan ya puji Tuhan kalau terkabul itu bukan saya tapi memang Tuhan. Tolong titip paroki ini untuk didoakan juga. Terima kasih Kak Ima sekali lagi. Kita beri tepuk tangan. Balik lagi, ini ternyata Santa Teresa Lisieux lagi banyak aktif ya cerita-ceritanya. Jadi paroki ini juga berhubungan dengan Santa Teresa Lisieux ya, betul ya. Pernah dengar ceritanya, saya ceritakan sedikit gitu ya. Tapi balik lagi, tadi waktu di Atmajaya, kami waktu itu pinjam rambutnya Santa Teresa Lisieux, itu kami pinjam dari suster-suster OCD di Samadhi, Jakarta. Kami tanya suster kok bisa dapat, ya kami juga nggak tahu ya waktu itu tuh ceritanya kami lagi ada konferensi Karmel di Filipina, dan memang katanya ada satu orang yang membawa relikwi itu, rambutnya Santa Teresa Lisieux. Dan dia mengatakan dia memang punya niat untuk memberikan itu kepada suster-suster di Indonesia. Ya karena balik lagi, Santa Teresa Lisieux ini relikwinya sudah semakin langka, tidak bisa didapatkan mudah. Dan waktu itu orang ini berkata ke Teresa Lisieux, Teresia kalau kamu mau tinggal di Indonesia, tunjukkan satu tanda bahwa kamu mau tinggal di Indonesia. Dan ternyata di konferensi itu suster-suster mengatakan kami mau buka biara baru di bawah nama perlindungan Santa Teresa Lisieux. Akhirnya orang itu langsung kasih, suster Teresia mau tinggal di Indonesia lewat relikwi ini salah satunya. Nah waktu itu akhirnya kami pinjam dan ketika dipinjam itu seperti ini waktu ziarah ada beberapa umat yang katanya memberikan kesaksian. Memang waktu ziarah itu ada beberapa spot-spot yang ada bunga-bunga mawarnya. Jadi umat bisa membeli bunga mawar untuk memberikan penghormatan ke orang kudus. Tapi karena ini di masa Prapaskah kami tidak mengizinkan itu gitu ya, tidak ada boleh bunga. Nah kecuali hari ini hari raya Santo Yosef. Tapi waktu itu di spotnya Santa Teresa Lisieux itu nggak terlalu banyak bunga sebenarnya. Jadi banyakan bunga itu di area Bunda Maria. Ya wajar ya, biasa umat tuh suka ngasih bunga ke Bunda Maria. Nah tapi itu ada beberapa umat yang kesaksian katanya ketika melewati relikwinya Santa Teresa Lisieux, mereka itu sangat mencium bau bunga mawar. Gitu. Jadi mereka akhirnya memastikan lagi, keliling lagi. Jadi keliling beberapa kali. Kok yang bau mawar ini sangat terciumnya ini di tempatnya Teresa Lisieux. Ya. Kalau mau diartikan secara rohani, Santa Teresa Lisieux itu memang sering bawa bunga mawar. Dan dia berjanji ketika dia meninggal bahwa dia satu tanda bahwa dia di surga adalah dia akan menaburkan bunga mawar dari surga. Biasanya teman-teman saya yang novena ke Santa Teresa Lisieux, biasanya ya, mereka di hari-hari novena itu nggak tahu kenapa, tapi itu ada aja kiriman, entah dari mana atau mereka melihat atau apa itu bunga mawar. Jadi kayak tanda dari Santa Teresa Lisieux yang menyapa kita gitu. Nah, paroki ini, kenapa Santa Teresa Lisieux kami bawa relikwinya di sini? Karena paroki ini tuh berhutang budi dengan Santa Teresa Lisieux. Ceritanya Romo Bigman SY, Romo Paroki di Gedangan, itu terinspirasi ketika membaca autobiografinya Santa Teresa Lisieux. Ya, Bapak Ibu pasti sering dengar ceritanya dari Romo Willem. Romo Willem sering cerita ini. Jadi waktu ketika baca itu, Santa Teresa Lisieux kan kita tahu dia itu pengen pergi ke China untuk bermisi. Tapi sebagai seorang pertapa tidak bisa. Dan yang kedua kondisi badannya itu lemah.
ya fisiknya mudah sakit-sakitan, maka tidak diizinkan. Tapi dia tetap ngotot pengen bermisi ke China. Bagaimana caranya? Caranya dia berdoa di balik biara. Ya. Di balik biara dia berdoa untuk misi-misi di China. Dan oleh karena itulah dia disebut sebagai pelindung misi selain Santo Franciscus Xaverius. Makanya lucu juga ya paroki ini tuh Francis Xaverius tapi juga Teresa Lisieux karena kedua-duanya ini sama-sama pelindung karya misi. Nah, Romo Beckman ketika membaca itu tuh kayak tergerak untuk wah kayaknya menarik kalau kita melanjutkan misi untuk orang-orang Chinese. Terutama di pecinan ini yang sampai sekarang warga parokinya memang 99% keturunan Tionghoa. Jadi Romo Beckman membaca ini kayak oh, sepertinya kita perlu bermisi untuk orang-orang Chinese. Makanya kenapa hingga sekarang terlahirlah paroki ini gitu ya. Jadi kita paroki kami ini berutang budi dengan Santa Teresa Lisieux. Kalau bukan dari Romo Beckman yang membaca autobiografi itu mungkin nggak ada karya misi di sini. Mungkin nggak ada paroki ini. Gitu. Ya, secara lengkapnya silakan dibaca di buku paroki atau di website paroki, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi, makanya Teresa Lisieux akhirnya mampir ke sini, salah satunya ya karena kita mau berterima kasih ke Santa Teresa Lisieux yang karena teladan dan inspirasinya paroki kami bisa berdiri di sini. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Saya Bastian dari Paroki Karangpanas. Saya mau bertanya, tadi kan sempat disebutkan ada beato dari Indonesia. Masih hamba Allah? Masih hamba Allah. Nah itu misalkan ada, itu biasanya devosinya kan tadi dikatakannya lokal. Nah devosi lokal itu mungkin saya sendiri ya yang tidak pernah atau belum pernah dengar sebelumnya itu devosinya itu kapan dan dirayakannya di mana begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, devosi lokal ini apa maksudnya? Biasanya even di tingkat hamba Allah ini kartu-kartu doanya mulai disebar. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau silakan menghubungi suster-suster PRR. Mereka sudah membagikan kartu-kartu doa melalui perantaraan doanya Monsinyur Gabriel Manik. Doanya biasanya strukturnya kita minta kepada Allah, Allah kami mohon muliakanlah hambamu ini pada kemuliaan altar. Kemuliaan altar itu maksudnya apa ya? Gelar tadi, Beato Beata, Santo Santa. Dan dengan cara apa? Dengan cara Tuhan kami mohon kabulkanlah permohonan kami melalui doanya. Sebutkan permohonannya. Biasanya struktur doanya seperti itu. Maka ini tujuannya sebenarnya doanya devosi lokalnya tetap tertuju kepada Allah. Tapi kita minta semoga Allah memuliakan orang kudus ini segera mungkin. Hingga kami bisa bersuka cita memuliakannya dalam kemuliaan altar. Yaitu dalam gelar Santo Santa tadi. Seperti itu. Dan devosinya masih terbatas ya, misal kelompok-kelompok doa tertentu gitu ya. Kita kumpul nih, kita meneladan semangat spiritualitasnya nih seperti itu. Tapi belum boleh ada aturan kalau sampai belum gelar Beato Beata, foto atau patungnya orang kudus, calon orang kudus ini nggak boleh ditaruh dekat altar. Jadi nggak boleh di dalam gereja. Itu ada aturannya di diskasteri untuk orang kudus. Ada aturan itu. Karena tadi saya bilang ya, gelar Beato Beata itu seperti gelar resmi bahwa kita yakin orang ini sudah di surga. Gitu. Jadi sebelum itu ya masih devosinya lokal, penghormatan pribadi. Begitu. Sudah terjawab Mas mungkin? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik deh. Terakhir, Romo Sanjaya bagaimana? Dulu prosesnya sudah dimulai. Ya, saya baca di buku arsip itu prosesnya sudah dimulai, tapi karena ini agak bersinggungan dengan politik, ya, dan juga dengan keyakinan lain. Bukannya nggak boleh, tapi kita ini negara minoritas, kita harus sadar diri, ya, agak berbahaya. Ini kalau kita mau cari materi lain, mujizat Ekaristi di Indonesia itu banyak sekali ya. Mungkin Bapak Ibu nggak terlalu tahu, tapi saya baca beberapa arsip-arsip di beberapa keuskupan, itu ada host yang berdarah dan sebagainya. Tapi masalahnya itu pelaku-pelakunya itu adalah orang non-Katolik, jadi ini agak bahaya kalau diurus. Jadi kayak kita agak, bukannya gereja nggak mau, tapi kita belum siap untuk itu. Tapi Romo Sanjaya sudah pernah diurus, tapi prosesnya dihentikan oleh Keuskupan Agung Semarang, oleh Kardinal Darmajuwono. Kenapa Bapak Uskup waktu itu berpikir, pertama saksi hidupnya dan semua orang-orang yang pernah melihat beliau itu sudah meninggal semua, jadi agak susah mencari data-datanya. Yang kedua, itu yang datang ziarah ke sana itu nggak cuma orang Katolik ternyata. Banyak yang dari orang Kejawen, orang Muslim atau orang-orang agama lain, dan mereka juga menerima karunia kesembuhan atau mujizat-mujizat. Bapak Uskup berpikir kalau ini sampai digelari jadi Santo Santa, nanti ini akan hanya jadi konsumsi orang Katolik saja. Artinya semua orang Katolik seluruh dunia akan datang ke
ke Jogja untuk itu. Sehingga mungkin orang-orang lokal yang seperti tadi tidak bisa untuk mengakses itu. Maka itu pikiran Bapak Uskup waktu itu. Makanya disayangkan tidak sempat tidak diurus, dihentikan prosesnya. Tapi sudah sempat diurus prosesnya. Begitu. Mungkin sudah terjawab Tante? Ya. Oke, karena waktu ya, mungkin yang masih pengen ada pertanyaan, pengen tahu lebih lanjut, nanti bisa hubungan sendiri dengan Re. Boleh. Atau kita kan masih ada nih, ziarah relikwi ini kan sampai hari Minggu. Silahkan hadir di sini. Re selalu akan standby juga di sini. Semoga. Juga ada beberapa volunteer. Kita juga ada beberapa volunteer yang mungkin bisa juga ditanyain. Mereka sudah di briefing oleh Re. Mereka juga punya ilmunya lah paling tidak. Ya. Atau bisa langsung DM Instagram juga. Ya, bisa juga. Gini, ini kan banyak sekali ya nih. Banyak sekali, saya kayaknya ada juga wajah-wajah yang mungkin tidak pernah saya lihat di Kebun Dalem. Saya pengen tahu nih, teman-teman dari mana aja? Oke, dari mana katedral? Yang Siapa katedral? Angkat tangan. Wah, banyak. Luar biasa. Umatnya Kemudian Romo Dani. Karangpanas tadi Karangpanas. Karangpanas. Oke. Sendangguo. Wow, sama Sendangguo. Kemudian Gedangan ada? Gedangan ada. Terus mana? Atmodirono ada. Mana lagi yang belum disebut? Banyumane. Oh, jauh sekali Banyumane. Ada lagi? BSB. Mikael. Ada lagi Mikael. BSB, Mikael. Kemudian ada yang dari luar kota? Solo. Luar biasa. Jogja. Dari Solo, Jogja. Oke, ada yang belum disebut? Ungaran. Oh, oke. Umatnya Ada Romo dari Tanto. Ungaran. Umatnya Romo Tanto ya. Ada lagi? Oke ya, Bodalem ya sisanya. Oke. Terima kasih sekali Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk antusiasnya boleh hadir di tempat ini. Kami memang ingin membawa dalam masa Prapaskah ini supaya kita ada sesuatu yang lain. Jadi kita berziarah dalam masa Prapaskah ini dan seperti tadi Ray bilang, relikwi adalah peninggalan. Dan kita punya satu peninggalan Paling yang berharga. luar biasa. Ada yang ya. tahu? Satu peninggalan paling berharga di Dan dunia ini. itu gampang sekali kita Gampang dapatnya banget ya, Tante ya. Betul. Ada yang tahu? Salib Yesus, ya oke. Tapi belum itu, bukan itu jawabannya. Satu. Ekaristi, betul. Ekaristi. Ekaristi itu kan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Tadi penjelasannya sama ya, Tante. Relikwiae, peninggalan. Apa yang Yesus tinggalkan? Ekaristi. Makanya dalam perjamuan Kamis Putih itu, nanti boleh ya di review bacaan Injilnya. Kristus di situ mengatakan pada malam itu dia mengasihi sampai kesudahannya. Apa itu maksudnya? Ekaristi. Dia memberikan tubuhnya, jiwanya. Makanya aku mau mengajak nih Bapak Ibu ya, setelah ini bisa mengikuti perayaan Ekaristi bersama Hari Raya Santo Yosef, karena ini salah satu hari raya wajib gereja. Ya. betul. Lalu Dan punya, hari ini kita ada khusus betul, adorasi. ada adorasi Ekaristi Ciri juga. khas adorasi di Kebun Dalem adalah sakramen Maha Kudus akan dikelilingkan, Diarak. akan diarak. Umat boleh menerima berkat langsung dari sakramen Maha Kudus. Betul. Makanya diharapkan setelah ini, yuk hadir merayakan perayaan Ekaristi. Dan harapan saya juga dalam masa Prapaskah ini, dalam masa pertobatan kita juga semakin rajin menghadiri perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi. Dan mungkin begini Bapak Ibu, sedikit tips ya, ketika berziarah relikwi bisa datang, berdoa di hadapan relikwi, dan setelah itu sebisa mungkin Bapak Ibu melakukan adorasi Ekaristi. Entah di gereja, di depan tabernakel, entah di kapel adorasi gitu ya. Kenapa? Setelah Anda bertemu dengan hamba-hambanya, Anda perlu bertemu dengan tuan rumahnya, Tuhan Yesus sendiri. Sampaikan dalam doa ketika beradorasi, Tuhan terima kasih sudah memberi saksi-saksi hidup Injil. Sampaikan itu. Itu adalah pusat dan kesukaan semua orang kudus, adorasi Ekaristi. Itu yang mungkin saya ingin sampaikan ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk juga Ray kesempatannya. yang Tuhan sudah memberkati memberikan teman-teman semua. informasi ya. Terima kasih Bapak Ibu.